Pak Ahmad dari Demokrat, bersiap-siap Pak Husni dari Gerindra. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan beserta seluruh anggota yang saya hormati baik secara fisiknya hadir maupun secara vertikal, Bapak Menteri dengan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2 yang hadir. Pertama, menyampaikan penghargaan terima kasih Pak Menteri dengan adanya kritik dari anggota Dewan langsung mengambil kebijakan keputusan yaitu menyetujui dana BOS yang 100.000 dipotong itu dikembalikan Pak Menteri. Kami terima kasih. Sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi Pak Menteri. Kalau seandainya Pak Dirjen Bimas tadi menyampaikan, Pak Kamudin menyampaikan, sebelum Menteri Agama, sebelum Menteri Keuangan memotong, kan bisa konsultasi ke DPR 08. Biar kami yang berapa dengan Menteri Keuangan itu, gitu loh. Jadi Bapak dapat backup. Kan gitu Pak. Jadi kalau ada kesulitan dengan Menteri Agama, koordinasi dengan kami. Sehingga itu tidak terjadi. Mungkin bahkan penambahan oleh Menteri Agama, Menteri Keuangan gitu loh. Jangan sampai seperti ini pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Menteri, selama kita acara ini, saya banyak sekali mendapat WA dari beberapa tokoh-tokoh ya masyarakat agama. Ini mereka menyampaikan kepada Menteri, tolonglah Pak Menteri Agama itu jangan obral mengatakan radikal, jangan obral mengatakan teroris, jangan obral mengatakan Islam itu swasta ganas. Ini tidak baik. Jadilah seorang Menteri Agama itu bertahta di hati umat, bukan justru sebaliknya. Nah ini pesan moral mereka, sehingga tidak seolah itu jadi pijakan. Nah bicara masalah radikal, kami belum pernah mendengar Pak Menteri mengadakan pendekatan edukatif terhadap kelompok radikal ini. Belum pernah. Belum pernah Menteri Agama mengeluarkan berapa persentase dari 85% umat Islam ini berapa yang radikal. Kenapa yang kecil ini menjadi mainan? Kenapa yang besar ini tidak urus dengan baik? Apakah itu potensi untuk mendukung kita berbangsa dengan negara? Kenapa yang kecil ini yang kita jadikan mainan? Habis energi Pak Menteri bicara radikal, bicara teroris. Semakin dipijak mereka itu, mereka semakin melambung Pak, semakin besar mereka Pak. Semakin sering Bapak sebut teroris, itu mereka semakin besar, ketawa mereka. Nah justru itu kami mohon ke Pak Menteri, hentikanlah kata-kata radikal itu. Jangan bicara radikal lagi. Kalau tidak ada radikal positif, kita tidak akan merdeka Soekarno-Hatta Pak. Jadi radikal ini jangan diartikan negatif. Radikalnya artinya positif Pak. Jadi kami mengharapkan ini, jangan Menteri Agama menjadi pemicu, jangan Menteri Agama jadi gaduh umat ini di tengah-tengah kita, tapi penyejuk Pak. Itu harapan kami kepada Pak Menteri. Kemudian dengan demikian, cobalah memang radikal itu yang mana, kelompok mana Pak. Bukankah fungsi kita pembinaan? Di sini ada anggaran pembinaan agama Pak. Ada pembinaan untuk agama, ada pembinaan keagamaan. Keagamaan itu kan ormas itu Pak. Ini lemah sekali Kementerian Agama ini pembinaan di bidang keagamaan ini. Kalau pendidikan agama oke Pak, udah bagus. 83% total APBN kita Kementerian Agama ini untuk pendidikan agama. Tapi pembinaan keagamaan, ormas-ormas itu yang lemah. Jadi kalau ada kelompok radikal itu Pak, dekati mereka Pak. Jangan dijadikan musuh. Dan jangan ini mainan teroris ini. Soalnya teroris ini disengaja isu-isu dibesar-besarkan. Padahal berapa persen lah manusia teroris di Indonesia ini radikalnya itu. Nah, jadi kami harapkan ini hentikan Pak ngomong ini menjadi masalah besar. Ingat kata pepatah, mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu sendiri. Nah, ini Bapak dah terkam orang sekarang. Iya, di mana-mana mesti hentikan itu Pak. Pak usulkan Menteri Agama berhenti aja lah. Usulnya hanya radikal. Nah, yang kedua Pak, termasuk sini Bapak menerima ASN ini. Masa radikal juga dimasukkan di sini? Kenapa narkoba yang menghancurkan negara semudah, kenapa tidak dimasukkan sini? Narkoba Pak.
Kenapa radikal yang Bapak usut di sini? Narkoba yang menjadi musuh kita karena sekarang ini luar biasa narkoba di Indonesia. Kenapa tidak Bapak masukkan ASN ini? Berarti Bapak kalau narkoba orang bisa masuk ini. Ya kan? Karena ada disebutkan, radikal yang disebutkan. Ya kan? Narkoba tidak disebutkan. Wah, itu luar biasa narkoba ini musuh bersama kita sekarang. Menghantui generasi milenial kami. Yang menghancurkan negara ini. Kita luar biasa narkoba generasi. Kok tidak pernah bicara masalah narkoba pimpinan generasi muda, Kementerian Agama ini. Ini hancur Pak negara kita, narkoba ini. Jadi kami janganlah terlalu radikalisme menghantui kita. Jangan itu Pak jadinya. Ini persyaratan ASN harus radikal, dicegah radikal. Nah, kemudian yang terakhir itu good looking kemarin Pak. Ini luar biasa. Good looking itu Pak bahasa Inggrisnya seperti bahasa Inggris. Itu ganteng bagus Pak. Iya kan, ganteng bagus. Masa orang ganteng bagus dicurigai? Kan saya termasuk ganteng dulu Pak, waktu muda ya Pak. Betul, ganteng Pak. Di sekolah SMA saya jadi idola dulu Pak, ganteng. Ya kan? Betul Pak. Tapi saya tidak radikal Pak. Ya kan? Mungkin kalau Pak Menteri Agama waktu itu saya sudah dicurigai, sudah di bin saya kan. Ya Pak Menteri ya kan. Iya. Ganteng sekarang pun sisa-sisa ganteng itu masih ada Pak. Betul Pak Menteri ya. Nah, jadi jangan Pak, ya good looking itu kan ganteng Pak, tidak tepat terjemahan itu. Masa orang yang anak muda yang suka tahajud, baca Al-Quran hafiz, ya rajin ke masjid, itu dicurigai sebagai bibit-bibit radikal yang didekati orang-orang tertentu. Sekarang Pak banyaknya bujang Pak, takut Pak kena pinang Pak oleh mertuanya karena ini good looking ini kamu bahaya ini. Nah, kan? Ini kan ucapan seorang menteri ini kan luar biasa Pak. Tidak bisa gitu Pak, ya tolong Pak ya, tolong itu. Dan terakhir Pak, ini sebetulnya masalah UIN Riau ini Pak. Aduh, UIN Riau ini luar biasa Pak, ya kan. Saya pada forum ini mengharapkan kepada berhentikan secepatnya Rektor UIN Suskapkan baru itu Pak. Itu manajemennya manajemen pondok Pak. Sudah kali berapa berisam, tapi enggak juga Pak. Ini Pak ada datanya sebanyak-banyak saya bawa Pak. Ya, terjadi konflik di sana, terjadi otoriter manajemennya di sana, terjadi korupsi yang luar biasa. Sekarang gedung pun tidak terawat. Sekarang Pak ada masjid tidak berjemaah di sana Pak. Tidak berjemaah, karena masjidnya tidak dibenahi. Mahasiswa dibungkam Pak. Jadi saya harapkan ini diproses ini Pak Dirjen Pendes nih. Ya, ini beban moral saya. Dulu UIN itu terbaik Pak, 10 terbaik. Sekarang Pak nomor pincit. Tahu Pak nomor pincit itu? Paling botot Pak. Ya, ini kebanggaan umat Riau nih Pak. UIN ini Pak. Sekarang drop Pak. Nah, jadi otoriter itu luar biasa Pak. Dibungkam semuanya. Jadi selama saya riset itu Pak, banyak dosen-dosen datang. Banyak mahasiswa datang. Pak tolong nih sampaikan ke Menteri. Segera Pak, kalau tidak hancur UIN itu. Jadi saya minta Pak Menteri itu segera rektornya ganti Pak. Ya segera, bukan karena hubungan tidak baik, saya baik Pak. Tim sukses saya itu 2006, tim sukses saya rektor itu Pak. Tapi karena manajemennya dibuat manajemen tukang cukur Pak. Tidak bisa Pak, perguruan tinggi ilmiah itu seperti itu Pak. Jadi saya tunggu Pak Menteri minggu-minggu ini, saya ingin keputusan Pak Menteri dan Pak Dirjen nih Pak. Iya supaya jelas. Supaya jelas, dan saya juga membackup Bapak tentang radikal tadi di Riau nanti. Sudah jelas clear Pak. Jadi saya kira ini Pak Menteri mohon maaf Pak, saya terlalu lancang mungkin ya, saya jauh lah. Bapak lebih hebat jenderal lagi, saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi ini yang disampaikan umat, maka terpaksa saya sampaikan dengan setulus ikhlas saja. Mohon maaf Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ahmad.